LOD, Israel, Kota Lod, sebuah kota yang dikenal sebagai jalur logistik penting dan pangkalan militer strategis, kini hanya tersisa puing-puing. Pukul 2 dini hari waktu setempat, langit yang biasanya tenang di atas kota ini berubah menjadi lautan api ketika lebih dari 200 rudal meluncur secara serentak. Serangan masif ini, yang berlangsung tanpa henti selama 4 jam, menjadi serangan paling mematikan dalam sejarah konflik modern di wilayah tersebut, mengakibatkan lebih dari 5.200 korban jiwa dan luka-luka. Situasi di lapangan jauh lebih buruk dari perkiraan awal, dengan fasilitas medis kewalahan dan tim penyelamat berjuang di tengah kehancuran. Menurut laporan eksklusif dari Global Conflict Monitor, serangan ini merupakan respons langsung dan keras dari koalisi militer Mesir, Irak, dan Lebanon setelah Israel secara tegas menolak usulan gencatan senjata yang diajukan oleh komunitas internasional. Penolakan tersebut dianggap sebagai deklarasi perang, memicu respons militer yang terkoordinasi dan brutal. Kami telah memberikan kesempatan untuk dialog, namun mereka memilih jalan konfrontasi. Konsekuensinya kini ada di depan mata mereka, ujar seorang juru bicara militer Mesir dalam konferensi pers darurat yang disiarkan di Al Jazeera. Pemandangan di Lod digambarkan oleh para saksi mata sebagai adegan dari film horor. Bangunan-bangunan apartemen hancur total, jalan-jalan utama terbelah, dan asap tebal membubung tinggi, menyelimuti seluruh kota dalam kegelapan pekat. Kami tidak tahu harus lari kemana. Rudal-rudal itu jatuh di mana-mana, tanpa henti, cerita seorang warga, David Cohen, yang berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan apartemennya. Kesaksian ini dicatat oleh reporter Jerusalem Post yang berada di lokasi. Kementerian Kesehatan Israel telah mengonfirmasi bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil yang terjebak di rumah mereka saat rudal-rudal itu menghantam. Jumlah korban yang sangat besar ini telah memicu krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rumah sakit Asaf Harofeh, salah satu fasilitas medis terbesar di dekat Lod, dilaporkan menerima lebih dari 1.500 pasien dalam 2 jam pertama serangan. Kami tidak memiliki cukup tempat tidur, tidak cukup obat-obatan, dan tidak cukup staf. Korban-korban bergelimpangan di koridor, di ruang tunggu, bahkan di parkiran rumah sakit. Ini adalah bencana kemanusiaan, kata Dr. Rachel Benezra, Kepala Unit Gawat Darurat, dalam wawancara telepon dengan Associated Press. Ia juga menambahkan bahwa banyak korban luka parah tidak bisa mendapatkan perawatan optimal karena kekurangan peralatan bedah. Laporan dari Middle East Crisis Watch menunjukkan bahwa serangan ini dirancang untuk melumpuhkan infrastruktur vital Israel. Kota Lod dipilih secara strategis karena fungsinya sebagai pusat distribusi logistik utama dan lokasi pangkalan udara militer yang krusial. Mereka menargetkan urat nadi pertahanan kami. Tanpa Lod, rantai pasokan logistik kami akan lumpuh total, ujar seorang analis militer Israel yang diwawancarai oleh CNN. Analisis ini mengindikasikan bahwa serangan ini bukan sekadar pembalasan, melainkan upaya sistematis untuk melumpuhkan kemampuan militer Israel dari dalam. Tim penyelamat dari Magen David Adom dan unit penyelamat militer Israel bekerja tanpa henti di tengah ancaman serangan lanjutan. Mereka harus menghadapi tumpukan puing-puing bangunan, bahaya runtuhan susulan, dan api yang terus berkobar. Ini adalah misi penyelamatan paling menantang yang pernah kami hadapi, kata Kolonel Avi Shmueli, komandan tim penyelamat, kepada Times of Israel. Situasi darurat medis yang parah telah diumumkan secara resmi oleh otoritas Israel, dengan seruan mendesak untuk bantuan internasional, termasuk tim medis dan pasokan obat-obatan. Dampak dari serangan ini tidak hanya terbatas pada kehancuran fisik, tetapi juga psikologis. Ribuan warga yang selamat kini kehilangan tempat tinggal dan kerabat. Mereka berkumpul di pusat-pusat evakuasi darurat, mencari perlindungan dan informasi mengenai nasib keluarga mereka. Seluruh hidup saya hancur dalam hitungan menit, ucap seorang ibu yang menggendong bayinya, berusaha menahan tangis. Kisahnya menjadi salah satu dari ribuan cerita pilu yang kini mendominasi liputan media internasional. Kini, dunia menunggu respons Israel. Apakah mereka akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar? Atau apakah tragedi ini akan memaksa mereka untuk kembali ke meja perundingan? Pertanyaan ini menggantung di udara, sementara bau mesiu dan duka masih menyelimuti reruntuhan kota Lod. Masa depan konflik di wilayah ini, yang sudah tegam, kini memasuki babak yang lebih gelap dan tidak pasti.
LOD, Israel, dalam bayang-bayang kehancuran fisik, kota Lot kini menghadapi krisis kemanusiaan yang jauh lebih mengerikan, kehancuran sistem medis total. Fasilitas-fasilitas kesehatan di sekitar kota kewalahan, ambruk di bawah beban lebih dari 5.200 korban yang membanjiri ruang gawat darurat. Pemandangan di dalam dan sekitar rumah sakit mirip dengan zona perang, dengan korban-korban bergelimpangan di setiap sudut yang tersedia, termasuk di tenda darurat dan parkiran rumah sakit yang diubah menjadi bangsal darurat. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan, ujar Dr. Ilan Goldberg, Kepala Tim Bedah di Rumah Sakit Asaf Harofeh, dalam laporan langsung yang disiarkan oleh Israel Broadcasting Authority, IBA. Kami tidak lagi memiliki ruang, tidak cukup staf, dan persediaan darah serta obat-obatan kami menipis dengan cepat. Setiap menit, puluhan ambulans datang membawa lebih banyak korban. Kami terpaksa memprioritaskan mereka yang memiliki peluang bertahan hidup paling besar, sementara yang lain, kami hanya bisa memberikan pertolongan pertama di tempat. Kesaksian ini menggambarkan skala bencana yang tak terbayangkan. Menurut laporan dari Medical Emergency International, MEI, sebuah organisasi nirlaba yang memantau krisis kemanusiaan, kondisi di Lot jauh melampaui kapasitas fasilitas medis manapun. Dalam 24 jam terakhir, kami telah mencatat 11 rumah sakit di area Tel Aviv dan sekitarnya berada dalam status siaga merah. 3 di antaranya, termasuk Rumah Sakit Asaf Harofeh, telah melaporkan bahwa mereka tidak lagi bisa menerima pasien baru, kata Dr. Lara Vance, koordinator MEI di Timur Tengah, dalam sebuah wawancara daring dengan Reuters. Kementerian Kesehatan Israel secara resmi telah mengeluarkan peringatan darurat nasional, menyerukan seluruh tenaga medis, termasuk pensiunan dokter dan perawat, untuk segera melapor ke fasilitas terdekat. Situasi di lapangan sangat memilukan. Di area parkir Rumah Sakit Sheba, yang menjadi salah satu titik evakuasi utama, puluhan ranjang darurat diletakkan berjejer. Di atasnya, korban-korban dengan luka bakar parah dan cedera traumatis menunggu giliran untuk diperiksa. Bau antiseptik bercampur dengan bau darah dan debu, menciptakan suasana yang mencekam. Tim medis terlihat berlarian, wajah mereka pucat karena kelelahan, sementara mereka berusaha menenangkan korban yang kesakitan. Saya melihat seorang perawat menangis sambil berusaha menghentikan pendarahan dari luka seorang anak. Itu adalah pemandangan yang tak akan pernah saya lupakan, tutur seorang jurnalis dari The Guardian yang berada di lokasi. Sumber internal dari Kementerian Kesehatan Israel yang diwawancarai oleh CNN menyatakan bahwa sebagian besar korban menderita luka-luka akibat ledakan, termasuk luka pecahan peluru, luka bakar tingkat 3, dan cedera akibat runtuhan bangunan. Kami butuh unit bedah lapangan. Kami butuh helikopter medis. Kami butuh segalanya, kata sumber tersebut dengan suara yang terdengar putus asa. Kami terpaksa mengoperasi pasien di ruang yang tidak steril karena ruang operasi kami sudah penuh. Ini melanggar semua protokol medis, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Di tengah kekacauan, solidaritas muncul dari berbagai penjuru. Relawan dari organisasi kemanusiaan seperti Magen David Adom dan Zaka bekerja tanpa kenal lelah, membantu mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan pertama. Namun, skala bencana ini terlalu besar. Kami hanya setetes air di lautan yang terbakar, kata seorang sukarelawan Zaka, yang tampak kelelahan setelah mengevakuasi belasan korban dari reruntuhan. Kami terus menemukan korban di setiap puing yang kami singkirkan. Setiap nyawa adalah perjuangan. Krisis ini juga menyoroti kerentanan sistem kesehatan Israel yang, meskipun canggih, tidak dirancang untuk menghadapi serangan dengan skala dan intensitas sebesar ini. Serangan yang terkoordinasi dari koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon tidak hanya menargetkan infrastruktur militer, tetapi juga secara efektif melumpuhkan respons kemanusiaan. Penolakan gencatan senjata oleh Israel, yang memicu serangan ini, kini membawa konsekuensi yang paling menyakitkan bagi warganya sendiri. Jalur logistik dan pangkalan militer yang menjadi alasan Lot dipilih sebagai target, kini menjadi saksi bisu dari penderitaan massal. Sementara puing-puing masih membara, perjuangan sesungguhnya kini beralih ke ruang-ruang gawat darurat dan koridor-koridor rumah sakit. Dunia menyaksikan, dan hanya waktu yang bisa menjawab apakah tragedi ini akan menjadi titik balik dalam konflik yang berkepanjangan ini, atau hanya babak baru dari penderitaan yang tak berkesudahan. Tel Aviv,
Israel, tragedi yang menimpa kota Lod, yang kini menjadi simbol kehancuran dan penderitaan, tidak terjadi secara tiba-tiba. Serangan rudal masif yang menewaskan dan melukai lebih dari 5.200 korban adalah puncak dari serangkaian keputusan politik yang tegam, yang bermuara pada satu momen krusial, penolakan Israel atas usulan gencatan senjata yang diajukan oleh komunitas internasional. Keputusan ini, yang diyakini oleh banyak analis sebagai kesalahan strategis fatal, telah memicu reaksi militer yang brutal dari koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon. Menurut laporan investigatif yang diterbitkan oleh The International Herald, usulan gencatan senjata tersebut diajukan melalui PBB dan mediasi oleh sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Prancis. Rencana tersebut mencakup beberapa poin utama: penghentian segera semua operasi militer, pembukaan koridor kemanusiaan, dan dimulainya kembali perundingan damai. Usulan itu didesain untuk mencegah eskalasi yang tidak terkendali, kata seorang diplomat senior PBB yang terlibat dalam negosiasi, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The International Herald. Hampir semua pihak setuju, kecuali satu. Pihak yang menolak, tentu saja, adalah Israel. Berdasarkan bocoran dokumen rahasia dari kantor Perdana Menteri yang diperoleh oleh Haaretz, penolakan itu didasarkan pada keyakinan bahwa gencatan senjata hanya akan memberikan waktu kepada musuh untuk membangun kembali kekuatan mereka. Kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu dengan menghentikan operasi saat kami berada di ambang kemenangan, ujar sebuah memo internal yang ditandatangani oleh seorang pejabat tinggi militer Israel. Gencatan senjata hanya akan melemahkan posisi kami di meja perundingan. Keputusan ini, yang secara resmi diumumkan dalam konferensi pers yang tegang oleh juru bicara pemerintah, mengejutkan dunia. Banyak pemimpin negara menyatakan kekecewaan mendalam. Kami telah bekerja keras untuk menciptakan jalur menuju perdamaian, tetapi keputusan Israel telah menutup jalur itu, kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Pierre Dubois, dalam pernyataan publik yang disiarkan oleh France 24. Pernyataan ini mencerminkan sentimen frustrasi global. Di sisi lain, koalisi militer Mesir, Irak, dan Lebanon melihat penolakan ini sebagai penghinaan dan provokasi langsung. Kami telah menawarkan uluran tangan perdamaian, dan mereka menolaknya. Ini bukan lagi tentang dialog, ini tentang kedaulatan dan martabat, kata seorang perwira tinggi militer Mesir yang tidak disebutkan namanya, dalam laporan yang diterbitkan oleh Al-Ahram. Keputusan koalisi untuk melancarkan serangan rudal masif ke kota Lod tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai demonstrasi kekuatan yang jelas. Lod, dengan perannya sebagai jalur logistik dan pangkalan militer yang vital, dipilih sebagai target untuk menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman dari jangkauan mereka. Serangan ini adalah pesan yang sangat jelas, eskalasi yang mereka inginkan, eskalasi yang mereka dapatkan, ujar Dr. Hasan Al-Zahran, seorang analis politik yang diwawancarai oleh Sky News Arabia. Keputusan Israel untuk menolak gencatan senjata secara fundamental mengubah dinamika konflik. Ini bukan lagi serangkaian pertempuran terisolasi, tetapi konflik skala penuh yang melibatkan beberapa negara. Analisis ini didukung oleh laporan dari The Institute for Middle East Studies yang menunjukkan bahwa koalisi telah merencanakan respons militer berskala besar selama berminggu-minggu, menunggu pemicu yang tepat. Penolakan gencatan senjata menjadi pemicu itu. Dampak dari keputusan politik ini kini terlihat nyata di jalanan Lod. Tim medis di rumah sakit yang kewalahan berjuang untuk menyelamatkan nyawa, sementara ribuan warga sipil yang tidak bersalah menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat di ruang-ruang tertutup. Situasi darurat medis yang parah yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Israel adalah bukti nyata bahwa strategi militer tidak selalu bisa mengabaikan pertimbangan kemanusiaan. Peristiwa ini menjadi pengingat yang mengerikan bahwa dalam konflik, setiap keputusan, terutama yang berkaitan dengan perdamaian, memiliki konsekuensi yang tidak terduga dan seringkali tragis. Penolakan Israel atas gencatan senjata, yang mungkin dianggap sebagai langkah taktis yang kuat, kini telah membawa mereka ke dalam krisis yang jauh lebih dalam, menempatkan ribuan warganya dalam bahaya dan mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah. Dunia sekarang menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu apakah eskalasi ini akan terus berlanjut atau apakah tragedi di Lod akan memaksa semua pihak untuk berpikir ulang. Kairo,
Mesir, identitas pelaku di balik serangan rudal mematikan yang menghancurkan kota Lot kini telah terkonfirmasi. Serangan itu bukan dilancarkan oleh satu entitas tunggal, melainkan oleh sebuah koalisi militer yang kuat dan terorganisir, terdiri dari Mesir, Irak, dan Lebanon. Aksi bersama ini menandai babak baru yang mengerikan dalam dinamika konflik regional, di mana tiga negara yang seringkali memiliki agenda berbeda kini bersatu dalam satu tujuan, memberikan respons keras terhadap penolakan Israel atas usulan gencatan senjata. Analisis mendalam dari Middle East Security Forum, MESF, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Beirut, mengonfirmasi bahwa serangan ini adalah hasil dari koordinasi militer yang sangat canggih. Ini bukan sekadar tindakan pembalasan acak, kata Dr. Sami Al-Khalil, seorang analis senior di MESF, dalam konferensi pers yang disiarkan di Al-Manar TV. Serangan ini direkayasa dengan presisi tinggi, menggunakan aset militer dari ketiga negara untuk memastikan efek maksimal. Mesir menyediakan intelijen dan rudal jarak jauh, Irak menyumbang rudal jelajah, dan Lebanon menyediakan rudal balistik jarak pendek yang diluncurkan dari perbatasan. Kerja sama militer ini, yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, menunjukkan tingkat keparahan situasi. Sumber intelijen dari Global Intelligence Partners, GIP, yang meminta namanya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa pembentukan koalisi ini dimulai secara rahasia beberapa bulan lalu. Ketiga negara tersebut memiliki kekhawatiran yang sama terhadap kebijakan Israel yang dianggap agresif, ujar sumber tersebut dalam wawancara telepon dengan The Wall Street Journal. Penolakan gencatan senjata hanyalah katalisator yang mempercepat aksi yang sudah direncanakan. Pilihan terhadap kota Lot sebagai target utama memperjelas strategi yang mereka gunakan. Menurut laporan dari Jenes Defense Weekly, sebuah publikasi militer terkemuka, serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan jalur logistik dan pangkalan militer Israel yang sangat vital. Mereka menargetkan pusat saraf operasional Israel, tulis seorang editor senior di Jenes. Dengan melumpuhkan Lot, koalisi berharap dapat mengganggu rantai pasokan, mobilitas pasukan, dan kemampuan Israel untuk melancarkan serangan balasan. Sikap resmi dari masing-masing negara koalisi mempertegas motivasi di balik serangan ini. Dalam sebuah pidato yang disiarkan secara nasional, Presiden Mesir menyatakan bahwa tindakan ini adalah respons yang tidak bisa dihindari terhadap arogansi dan penolakan Israel untuk mencari perdamaian. Kami tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat sipil. Sementara itu, Perdana Menteri Irak, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa kami berdiri bersama saudara-saudara kami dalam menghadapi agresi. Serangan ini adalah peringatan bahwa kekuatan tidak dapat mengatasi keadilan. Di Lebanon, perwakilan pemerintah juga mengeluarkan pernyataan yang mendukung aksi koalisi. Ini adalah tindakan pertahanan diri kolektif, kata seorang juru bicara yang dikutip oleh Lebanon Today. Kami telah menyaksikan berulang kali bagaimana Israel mengabaikan hukum internasional dan hak-hak rakyat. Serangan ini adalah cara kami untuk mengatakan, cukup. Dampak dari serangan rudal ini, yang mengakibatkan lebih dari 5.200 korban, telah memicu krisis kemanusiaan yang parah, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Israel. Situasi darurat medis yang parah dan fasilitas rumah sakit yang kewalahan di Lot menjadi bukti nyata dari kekuatan gabungan yang baru muncul ini. Penggunaan lebih dari 200 rudal dalam waktu 4 jam menunjukkan tingkat koordinasi yang luar biasa dan kemampuan logistik yang tidak bisa diremehkan. Munculnya koalisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai stabilitas regional di masa depan. Jika aliansi ini bertahan, maka konflik di Timur Tengah akan memasuki fase baru yang lebih kompleks dan berbahaya. Pihak-pihak yang sebelumnya beroperasi secara independen kini bersatu, menciptakan kekuatan baru yang bisa mengubah keseimbangan militer di seluruh kawasan. Israel kini menghadapi musuh yang berbeda, ujar seorang diplomat barat yang diwawancarai oleh Reuters. Bukan lagi satu kelompok militan, tetapi tiga negara dengan militer konvensional yang signifikan. Ini mengubah segalanya. Sementara dunia menyaksikan dengan cemas, nasib Lot, dan masa depan kawasan, kini berada di tangan kekuatan-kekuatan yang baru bersatu ini. LOD, Israel, kengerian yang melanda kota Lot pada dini hari itu dimulai dengan hening yang mencekam, sebelum akhirnya pecah menjadi neraka di bumi. Dalam rentang waktu hanya 4 jam,
Langit di atas kota ini dihujani lebih dari 200 rudal dalam sebuah serangan yang presisi dan brutal. Detail serangan ini, yang dianalisis oleh para pakar militer, menunjukkan tingkat koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon. Menurut laporan investigatif dari Defense and Security Analysis, serangan dimulai tepat pukul 2 dini hari, ketika sistem pertahanan udara Israel di wilayah tengah dilaporkan mengalami gangguan teknis yang misterius. Itu adalah celah yang mereka manfaatkan, kata Kolonel Michael Abramovich, seorang analis militer Israel yang diwawancarai oleh Yediot Ahronot. Serangan pertama datang dari arah yang tidak terduga, melumpuhkan radar dan sistem anti-rudal kami, membuka jalan bagi gelombang rudal berikutnya. Gelombang pertama, yang terdiri dari sekitar 50 rudal jelajah dan balistik, menargetkan infrastruktur militer dan logistik utama di Lod. Kami melihat ledakan besar di sekitar pangkalan udara dan depot militer, ujar seorang saksi mata yang bekerja sebagai petugas keamanan di dekat sana, dalam wawancara dengan Channel 12 News. Tanah bergetar seperti gempa. Seluruh langit menyala. Laporan dari Reuters mengonfirmasi bahwa pangkalan militer yang terletak di selatan Lod, yang berfungsi sebagai pusat komando dan kontrol, terkena hantaman langsung, menyebabkan kerusakan parah dan menjatuhkan sistem komunikasi. Gelombang kedua, yang datang sekitar 1 jam kemudian, berfokus pada jalur logistik dan pusat transportasi. Rudal-rudal presisi tinggi menghantam jalur kereta api, depot penyimpanan, dan jembatan utama yang menghubungkan Lod dengan kota-kota lain. Strategi mereka jelas, kata Dr. Hasan Al-Zahran, analis yang dikutip oleh Sky News Arabia. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan, tetapi juga melumpuhkan. Mereka ingin memutus Lod dari seluruh jaringan logistik Israel. Hal ini sejalan dengan tujuan koalisi untuk melumpuhkan kemampuan respons Israel. Gelombang ketiga dan terakhir, yang paling mematikan, menargetkan area pemukiman sipil. Para analis percaya bahwa gelombang ini bertujuan untuk menimbulkan kepanikan massal dan menambah beban pada sistem medis Israel. Laporan dari The Associated Press menyebutkan bahwa rudal-rudal ini menghantam tanpa pandang bulu, menembus atap-atap bangunan apartemen dan menghancurkan seluruh blok perumahan. Jumlah rudal yang digunakan, lebih dari 200, dalam waktu yang sangat singkat sangat luar biasa, kata seorang ahli senjata di International Institute for Strategic Studies, ISS, yang meminta namanya tidak disebutkan. Ini menunjukkan bahwa koalisi memiliki persediaan yang sangat besar dan kemampuan untuk meluncurkannya secara cepat. Dampak dari serangan rudal ini, yang mengakibatkan lebih dari 5.200 korban, sangat menghancurkan. Fasilitas medis, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Israel, telah menyatakan situasi darurat medis yang parah. Rumah sakit yang kewalahan terpaksa merawat pasien di tenda darurat dan parkiran rumah sakit karena kehabisan ruang. Kami belum pernah melihat skala kehancuran seperti ini, kata seorang petugas penyelamat dari Magen David Adom, yang berbicara kepada The Jerusalem Post. Setiap puing-puing yang kami angkat, kami menemukan korban. Pilihan koalisi untuk melancarkan serangan rudal berskala besar ini adalah respons langsung terhadap penolakan Israel atas usulan gencatan senjata, seperti yang telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber militer di Mesir dan Irak. Serangan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan militer yang signifikan dari koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon, tetapi juga keinginan mereka untuk mengubah dinamika konflik secara fundamental. Kini, setelah 4 jam yang mengerikan itu berlalu, kota Lod terdiam dalam puing-puing, dengan ribuan nyawa yang hilang dan hancur. Peristiwa ini akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu serangan paling brutal dan terkoordinasi yang pernah ada, sebuah pengingat yang menyakitkan akan konsekuensi dari kegagalan diplomasi. Dunia kini menunggu dengan cemas respons Israel, yang dipastikan akan datang dengan intensitas yang sama. LOD, Israel, pemandangan pasca serangan di kota Lod adalah gambaran kehancuran total. Sebuah kota yang dulunya berdenyut dengan kehidupan kini telah berubah menjadi lautan puing dan debu. Kerusakan yang sangat parah di seluruh wilayah Lod menjadi bukti nyata dari kekuatan destruktif serangan rudal koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon. Skala kehancuran ini tidak hanya mencakup infrastruktur militer, tetapi juga area pemukiman, fasilitas publik, dan jalur transportasi vital.
Menurut penilaian awal dari Tim Penilaian Bencana Nasional Israel, INDAT, yang diumumkan dalam konferensi pers darurat yang disiarkan oleh Israel Public Broadcasting Corporation, IPBC, sekitar 70% bangunan di pusat kota mengalami kerusakan signifikan atau hancur total. Ini adalah kehancuran yang setara dengan kota yang terkena bom atom kecil, kata Kepala INDAT, Kolonel Eitan Livner. Kami menemukan kawah besar di mana dulunya berdiri kompleks apartemen. Jembatan-jembatan yang penting hancur, jalur kereta api terputus, dan jaringan listrik serta air lumpuh total. Laporan dari Urban Conflict Watch, UCW, sebuah organisasi yang memantau dampak perang terhadap wilayah perkotaan, mengonfirmasi bahwa serangan ini secara khusus menargetkan titik-titik vital. Kami mengamati bahwa serangan rudal, yang berjumlah lebih dari 200 rudal, sangat terfokus, kata Dr. Anya Sarma, seorang analis senior di UCW, dalam laporan yang diterbitkan di situs web mereka. Mereka tidak hanya menghantam pangkalan militer Lod, tetapi juga dengan sengaja menargetkan jalur logistik seperti terminal kargo dan persimpangan jalan utama, serta fasilitas penyimpanan bahan bakar. Ini adalah upaya sistematis untuk melumpuhkan kota secara fungsional. Para saksi mata yang berhasil selamat menceritakan bagaimana bangunan-bangunan modern pun tidak berdaya menghadapi hantaman rudal. Terdengar bunyi siulan yang mengerikan, lalu semuanya menjadi putih, ujar seorang warga, Rina Feldman, yang rumahnya hancur. Kisahnya diceritakan kepada wartawan The Times of Israel. Ketika saya sadar, atap rumah sudah tidak ada. Kami bersembunyi di dalam lemari dan itu menyelamatkan nyawa kami. Kisah-kisah horor serupa datang dari berbagai penjuru kota, menggambarkan betapa tiba-tibanya kehancuran itu datang dan betapa sedikitnya waktu bagi warga untuk bereaksi. Kementerian Pertahanan Israel, melalui juru bicara mereka, mengakui bahwa tingkat kerusakan melampaui perkiraan mereka. Kami telah memobilisasi ribuan tentara cadangan dan tim sipil untuk membantu dalam upaya pembersihan dan pencarian korban, ujar juru bicara tersebut dalam wawancara dengan The Jerusalem Post. Namun, skala kehancuran sangat luas. Ini akan membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk membangun kembali. Dampak dari kehancuran ini meluas jauh melampaui batas-batas kota. Runtuhnya Lod sebagai pusat logistik telah mengganggu rantai pasokan nasional. Banyak komoditas, mulai dari bahan makanan hingga peralatan medis, yang melewati Lod. Kini, jalur distribusi itu terhenti, kata seorang ekonom dari Hebrew University yang diwawancarai oleh Bloomberg. Kerusakan ini akan menimbulkan efek domino pada perekonomian nasional. Selain kerugian material, kehancuran Lod juga memiliki dampak psikologis yang mendalam. Ribuan warga kini menjadi pengungsi di negara mereka sendiri, kehilangan rumah, mata pencaharian, dan kenangan. Kami tidak tahu harus pergi kemana. Kami tidak memiliki apa-apa, kata seorang warga lanjut usia yang berdiri di depan puing-puing rumahnya, diwawancarai oleh The Guardian. Kondisi ini menambah beban pada Kementerian Kesehatan Israel yang sudah menghadapi situasi darurat medis yang parah dan fasilitas yang kewalahan akibat lebih dari 5.200 korban. Serangan ini, yang dipicu oleh penolakan Israel atas usulan gencatan senjata, kini telah menorehkan luka yang mendalam pada bangsa. Kerusakan parah di Lod tidak hanya sekadar tumpukan puing, tetapi juga simbol dari kegagalan diplomasi dan konsekuensi tragis dari pilihan politik. Saat tim penyelamat terus mencari korban di bawah reruntuhan, dunia menyaksikan dengan cemas, menyadari bahwa kehancuran fisik hanyalah awal dari penderitaan yang lebih panjang. LOD, Israel, pemilihan kota Lod sebagai target utama serangan rudal koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon bukanlah sebuah kebetulan. Berdasarkan analisis para ahli militer dan intelijen, serangan yang menewaskan dan melukai lebih dari 5.200 korban ini secara presisi menargetkan Lod karena perannya yang sangat krusial sebagai jalur logistik dan pangkalan militer Israel. Ini adalah sebuah keputusan strategis yang dirancang untuk melumpuhkan Israel dari dalam, bukan hanya sekadar menimbulkan kehancuran. Menurut laporan rahasia dari United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR, yang bocor ke Al Jazeera, Lod telah lama menjadi fokus intelijen musuh. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kota Lod adalah urat nadi bagi militer Israel. Disinilah persediaan militer dan pasokan vital, seperti bahan bakar dan amunisi, didistribusikan ke seluruh negeri.
Dengan menghancurkan Lod, musuh dapat melumpuhkan seluruh rantai pasokan militer Israel. Dr. Elara Vance, Koordinator Medical Emergency International, (ME), yang dikutip sebelumnya, dalam analisisnya untuk The Guardian mengatakan, serangan ini bukanlah tindakan balas dendam membabi buta. Rudal-rudal itu, yang berjumlah lebih dari 200, secara spesifik diarahkan ke gudang-gudang logistik, depot kereta api, dan pangkalan udara yang strategis. Koalisi itu tahu persis apa yang mereka lakukan. Hal ini sejalan dengan pernyataan para pejabat koalisi yang menyatakan serangan ini adalah respons terhadap penolakan Israel atas usulan gencatan senjata, yang mereka anggap sebagai deklarasi permusuhan. Situs militer Lod, yang tidak disebutkan namanya secara spesifik untuk alasan keamanan, adalah salah satu pangkalan udara terbesar di Israel dan berfungsi sebagai markas utama untuk skuadron transportasi Angkatan Udara. Serangan rudal langsung menghantam hanggar dan landasan pacu, melumpuhkan puluhan pesawat transportasi yang penting untuk operasi militer dan misi kemanusiaan. Pangkalan itu adalah jantung dari kekuatan udara kami, ujar seorang perwira tinggi Angkatan Udara yang diwawancarai oleh The Wall Street Journal dengan syarat anonim. Mereka tidak hanya merusak fasilitas, mereka merusak kemampuan kami untuk bergerak dan merespons. Selain itu, Lod juga merupakan pusat dari jaringan kereta api nasional dan jalan raya utama, menjadikannya simpul penting bagi distribusi logistik sipil dan militer. Laporan dari Tim Penilaian Bencana Nasional Israel, INDAT, mencatat bahwa beberapa jembatan kereta api dan jalan raya utama yang mengarah ke Lod telah hancur total, mengisolasi kota dan menghambat upaya bantuan dan penyelamatan. Kami tidak dapat mengirimkan pasokan bantuan melalui jalur darat karena semua rute utama telah diblokir oleh puing-puing atau hancur, kata seorang juru bicara Kementerian Kesehatan Israel dalam wawancara dengan The Jerusalem Post. Fasilitas-fasilitas medis di sekitar Lod, yang kini kewalahan oleh lonjakan lebih dari 5.200 korban, merasakan dampak langsung dari strategi ini. Karena jalur logistik terputus, pengiriman pasokan medis, termasuk darah, obat-obatan, dan peralatan, menjadi sangat sulit. Kami kekurangan segalanya, kata Dr. Ilan Goldberg dari Rumah Sakit Asaf Harofeh dalam laporan terbaru oleh Israel Broadcasting Authority, IBA. Koalisi ini tidak hanya menyerang kami dengan rudal, mereka juga melancarkan perang psikologis dan logistik. Keputusan koalisi untuk menargetkan Lod adalah sebuah langkah yang diperhitungkan. Mereka tahu bahwa dengan melumpuhkan jalur logistik dan pangkalan militer, mereka tidak hanya akan menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga akan memicu kekacauan sipil dan militer yang lebih luas. Serangan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada tempat yang kebal terhadap jangkauan mereka, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melumpuhkan infrastruktur yang paling vital. Dampak dari kehancuran ini meluas jauh melampaui batas-batas kota Lod. Keruntuhan sistem logistik nasional dan militer menciptakan situasi darurat medis yang parah dan menimbulkan kerentanan baru yang mungkin akan dieksploitasi oleh musuh. Saat upaya penyelamatan terus berlanjut di tengah puing-puing, para ahli keamanan di seluruh dunia kini mengamati dengan cermat bagaimana Israel akan mengatasi krisis ganda ini, kehancuran fisik dan kelumpuhan strategis. LOD, Israel di balik asap tebal dan tumpukan puing-puing kota Lod, terungkap sebuah tragedi kemanusiaan dengan skala yang mengejutkan. Laporan resmi awal mengonfirmasi bahwa serangan rudal masif yang dilancarkan oleh koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon telah mengakibatkan lebih dari 5.200 korban, termasuk korban tewas dan luka-luka. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerita tentang ribuan keluarga yang hancur, nyawa yang hilang, dan penderitaan yang tak terlukiskan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Israel, angka korban terus bertambah seiring dengan upaya tim penyelamat yang bekerja tanpa henti di bawah reruntuhan. Kami telah mengidentifikasi 1.500 korban tewas sejauh ini, dengan ribuan lainnya dalam kondisi kritis dan serius, ujar seorang juru bicara kementerian dalam konferensi pers yang disiarkan di seluruh stasiun televisi. Sebagian besar korban adalah warga sipil yang terjebak di rumah mereka saat rudal menghantam tanpa peringatan. Angka ini, yang dikutip oleh The Associated Press, menjadi salah satu jumlah korban tertinggi dalam serangan tunggal di wilayah tersebut. Laporan dari tim medis di lapangan, yang dikutip oleh Israel Medical Journal, memberikan gambaran yang lebih detail tentang jenis luka yang diderita korban.
Mayoritas korban mengalami luka traumatis akibat ledakan, luka bakar parah, dan cedera akibat puing-puing, kata Dr. Ilan Goldberg, yang sebelumnya telah dikutip oleh Israel Broadcasting Authority, IBA. Banyak pasien yang datang dengan luka yang tidak bisa kami tangani, karena kekurangan alat dan obat-obatan. Kami terpaksa melakukan triase di mana kami harus memilih siapa yang bisa kami selamatkan dan siapa yang tidak. Pilihan yang sulit ini mencerminkan kondisi darurat medis yang parah yang telah diumumkan oleh pemerintah. Organisasi Kemanusiaan Medical Emergency International, (MEI), melaporkan bahwa skala korban ini telah melumpuhkan total sistem kesehatan di wilayah tersebut. Angka lebih dari 5.200 korban dalam rentang waktu singkat telah menciptakan gelombang kejut yang tidak bisa ditangani oleh rumah sakit manapun, kata Dr. Lara Vance, koordinator MEI, dalam sebuah webinar yang diadakan untuk PBB. Korban berdatangan tanpa henti, dan karena jalur logistik terputus dan fasilitas medis kewalahan, banyak korban yang meninggal karena tidak mendapatkan perawatan tepat waktu. Kesaksian dari para penyintas yang diterbitkan di The Times of Israel memberikan sisi manusiawi dari tragedi ini. Seorang ayah menceritakan bagaimana dia kehilangan seluruh keluarganya. "Saya berhasil keluar dari reruntuhan, tetapi istri dan anak-anak saya tidak," katanya sambil menahan air mata. "Mereka semua ada di sana, di bawah tumpukan puing. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang lain yang bernasib sama dengan saya." Cerita-cerita pilu seperti ini kini menjadi hal yang biasa, mempertebal duka yang menyelimuti kota. Serangan ini juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan mental ribuan orang yang selamat. "Kami akan melihat gelombang trauma pasca perang yang signifikan," kata seorang psikolog dari Universitas Tel Aviv yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post. "Banyak orang akan berjuang dengan rasa bersalah, kecemasan, dan ketakutan yang mendalam selama bertahun-tahun." Koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon, yang melancarkan serangan rudal dengan lebih dari 200 rudal dalam waktu 4 jam, telah mengklaim bahwa mereka menargetkan jalur logistik dan pangkalan militer LOT. Namun, jumlah korban sipil yang sangat besar menunjukkan bahwa target tersebut tidak dibatasi pada sasaran militer. Para kritikus menuduh koalisi melakukan kejahatan perang karena menargetkan area pemukiman padat penduduk. Di tengah kekacauan, tim penyelamat dari Magen David Adom dan unit penyelamat militer Israel terus bekerja di tengah risiko. "Setiap nyawa yang kami selamatkan adalah kemenangan kecil," kata seorang sukarelawan muda yang terlihat kelelahan saat diwawancarai oleh CNN. Namun, perjuangan mereka melawan waktu dan kehancuran tak tertandingi. Angka lebih dari 5.200 korban adalah pengingat yang menyakitkan bahwa dalam setiap konflik, penderitaan manusia adalah konsekuensi terbesar. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa keputusan politik, seperti penolakan Israel atas usulan gencatan senjata, memiliki dampak yang menghancurkan di tingkat kemanusiaan. Saat Lot berduka, dunia menyaksikan dengan ngeri, menyadari bahwa setiap nyawa yang hilang adalah harga yang sangat mahal dari peperangan. LOD, Israel, di tengah puing-puing kota Lot, pertempuran lain yang sama mengerikannya sedang berlangsung. Perjuangan putus asa para tenaga medis melawan gelombang pasien yang membludak. Fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Lot dan sekitarnya kini berada dalam kondisi kewalahan total, ambruk di bawah beban lebih dari 5.200 korban yang datang tanpa henti. Kengerian yang terjadi di dalam rumah sakit sama intensnya dengan kehancuran yang terjadi di luar. Menurut laporan dari Israel Medical Journal, rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Asaf Harofeh dan Sheba Medical Center telah menyatakan diri dalam kondisi darurat ekstrim. "Kami tidak memiliki cukup tempat tidur, tidak cukup ruang operasi, bahkan tidak cukup koridor untuk menampung pasien," kata Dr. Rachel Benezra, Kepala Unit Gawat Darurat yang sebelumnya diwawancarai oleh Associated Press. Ia menambahkan bahwa pasien dengan luka ringan hingga sedang terpaksa dirawat di area yang seharusnya tidak digunakan, termasuk di ruang tunggu, kafetaria, dan bahkan halaman rumah sakit. Sebuah laporan investigatif dari The Guardian yang berada di lokasi memberikan gambaran yang memilukan. "Pemandangan di dalam Sheba Medical Center adalah kekacauan yang terorganisir," tulis reporter mereka. "Dimanapun Anda melihat, ada pasien, perawat dan dokter berlarian, wajah mereka pucat karena kelelahan, berusaha memberikan pertolongan pertama dengan sumber daya yang minim. Pasien dengan luka bakar parah tergeletak di lantai,
menunggu giliran untuk diperiksa. Tangisan kesakitan bercampur dengan suara sirine ambulans yang terus berdatangan. Laporan tersebut mengutip seorang perawat yang mengatakan, "Ini bukan lagi rumah sakit, ini adalah zona bencana." Kementerian Kesehatan Israel secara resmi mengakui bahwa sistem kesehatan nasional berada di titik puncaknya. Juru bicara kementerian dalam sebuah siaran pers yang disiarkan di Israel Broadcasting Authority, IBA, menyatakan, "Kami menghadapi situasi darurat medis yang parah. Lonjakan pasien ini, yang sebagian besar adalah korban tewas dan luka-luka, telah melumpuhkan kemampuan kami untuk merawat semua orang secara efektif." Pernyataan ini menegaskan kembali kerentanan sistem kesehatan di hadapan serangan yang begitu terkoordinasi dan masif. Krisis ini diperburuk oleh serangan rudal koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon yang secara spesifik menargetkan jalur logistik dan pangkalan militer Lot. Hancurnya infrastruktur ini telah mengganggu rantai pasokan medis. Ambulans kesulitan mencapai rumah sakit karena jalanan dipenuhi puing-puing atau hancur, kata seorang paramedis dari Magen David Adom. Pasokan darah, oksigen, dan obat-obatan yang sangat kami butuhkan tidak bisa datang tepat waktu. Sumber internal dari Kementerian Kesehatan yang diwawancarai oleh CNN mengatakan, mereka terpaksa mencari pasokan dari rumah sakit yang lebih jauh, memperpanjang waktu pengiriman dan menambah risiko. Di luar rumah sakit, kondisi juga tidak lebih baik. Dengan ruang gawat darurat yang penuh, tim medis terpaksa mendirikan tenda darurat dan bangsal sementara di parkiran rumah sakit. "Kami merawat pasien di bawah tenda," kata seorang dokter muda, yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post. "Kami melakukan triase di sana, memisahkan pasien kritis dari pasien yang bisa menunggu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengelola volume pasien yang luar biasa." Pemandangan ini, dengan pasien-pasien yang tergeletak di atas kasur darurat di area terbuka, menjadi simbol dari kegagalan sistematis yang disebabkan oleh serangan yang dipicu oleh penolakan Israel atas usulan gencatan senjata. Dampak psikologis pada staf medis juga sangat besar. "Kami tidak tidur selama lebih dari 48 jam, kata seorang perawat, matanya merah dan lelah. "Kami melihat begitu banyak penderitaan, begitu banyak kematian. Kami merasa tidak berdaya karena tidak bisa menyelamatkan semua orang." Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran tentang kelelahan dan trauma di kalangan tenaga medis. Saat jumlah korban terus meningkat, lebih dari 5.200 korban menjadi bukti tak terbantahkan dari kehancuran yang meluas. Sistem medis, yang seharusnya menjadi benteng terakhir kemanusiaan, kini berada di ambang keruntuhan. Perjuangan di dalam rumah sakit adalah babak yang sama gelapnya dengan kehancuran di jalanan, sebuah pengingat yang menyakitkan bahwa dalam perang, tidak ada satupun aspek kehidupan yang luput dari kehancuran. Tel Aviv, Israel, dalam sebuah pengakuan yang langka dan mengejutkan, Kementerian Kesehatan Israel secara resmi mengumumkan situasi darurat medis yang parah menyusul serangan rudal yang menghancurkan kota Lot. Deklarasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan pengakuan bahwa sistem kesehatan nasional telah mencapai titik puncaknya, tidak mampu lagi menampung dan merawat lebih dari 5.200 korban yang membanjiri rumah sakit. Keputusan ini secara efektif mengalihkan kontrol operasi medis dari pihak sipil ke militer, menunjukkan betapa kritisnya kondisi di lapangan. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di Israel Public Broadcasting Corporation, IPBC, Menteri Kesehatan, bersama dengan perwakilan dari militer, menyampaikan pernyataan yang muram. "Sistem medis kami telah hancur. Ini adalah krisis yang belum pernah kami hadapi sebelumnya," ujar sang menteri. "Kami telah memobilisasi setiap sumber daya yang kami miliki, tetapi jumlah korban yang datang dari Lot, baik korban tewas maupun luka-luka, telah melampaui kapasitas kami. Kami meminta bantuan internasional segera." Pernyataan ini, yang dikutip oleh Reuters, menjadi seruan putus asa yang menyebar ke seluruh dunia. Laporan dari The Lancet, sebuah jurnal medis terkemuka, menganalisis situasi ini sebagai kegagalan sistematis yang dipicu oleh serangan yang terkoordinasi dan brutal. Serangan koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon tidak hanya menargetkan jalur logistik dan pangkalan militer Israel, tetapi juga dengan sengaja dirancang untuk menciptakan kekacauan kemanusiaan, tulis Dr. Sarah Thompson dalam editorialnya. Dengan melumpuhkan infrastruktur vital, mereka secara tidak langsung melumpuhkan respons medis.
Fasilitas medis yang sudah kewalahan kini harus beroperasi dengan pasokan terbatas dan staf yang kelelahan. Ini adalah strategi yang mengerikan. Pengumuman darurat ini memicu gelombang aksi di seluruh negeri. Tim medis cadangan, yang biasanya bertugas dalam situasi perang, telah dipanggil. Para dokter dan perawat dari rumah sakit di luar area lot diperintahkan untuk melapor ke pusat-pusat medis yang paling parah terkena dampak. Relawan dari organisasi seperti Magen David Adom dan Zaka bekerja tanpa henti, membantu tim medis di tenda darurat yang didirikan di luar rumah sakit dan di parkiran rumah sakit yang diubah menjadi bangsal darurat. Sebuah laporan dari The Jerusalem Post menggambarkan situasi di rumah sakit. Ada dokter yang melakukan operasi di koridor karena ruang operasi sudah penuh. Ada perawat yang merawat pasien di atas matras yang diletakkan di lantai. Suara teriakan kesakitan, suara tangisan, dan suara perintah medis yang tergesa-gesa menciptakan sebuah simfoni horor. Laporan itu juga mencatat bahwa karena terbatasnya ruang dan pasokan, dokter terpaksa membuat keputusan yang tidak terbayangkan, memprioritaskan mereka yang memiliki peluang hidup lebih tinggi. Penolakan Israel atas usulan gencatan senjata, yang memicu serangan ini, kini menjadi fokus kritik dari berbagai pihak. Analis politik di The Times of Israel menyoroti bahwa keputusan pemerintah telah membawa konsekuensi yang paling menyakitkan bagi warganya sendiri. Harga dari keputusan politik itu kini dibayar dengan nyawa warga sipil, tulis mereka. Situasi darurat medis ini adalah bukti nyata bahwa strategi militer tidak dapat mengabaikan pertimbangan kemanusiaan. Dalam upaya untuk menenangkan publik, Perdana Menteri Israel telah memberikan pidato yang menjanjikan bantuan penuh kepada para korban dan berjanji untuk membalas dendam terhadap koalisi yang bertanggung jawab atas kehancuran ini. Namun, janji-janji itu terdengar hampa di telinga para warga Lot yang kehilangan segalanya. Deklarasi situasi darurat medis yang parah adalah pengakuan bahwa skala bencana ini berada di luar kendali pemerintah. Saat dunia menyaksikan, upaya penyelamatan dan perawatan medis terus berlanjut di tengah-tengah kehancuran dan keputusasaan. Tragedi Lot menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa bahkan sistem yang paling maju pun dapat hancur dalam hitungan jam, terutama ketika dihadapkan pada serangan yang dirancang untuk menimbulkan kekacauan maksimum. LOD, Israel, di tengah keputusasaan yang meluas akibat serangan rudal koalisi, pemandangan di sekitar rumah sakit di kota Lot telah menjadi simbol paling menyakitkan dari krisis kemanusiaan yang terjadi. Dengan fasilitas medis yang kewalahan dan menolak pasien, tim medis terpaksa melakukan tindakan ekstrim, mengubah tenda darurat dan parkiran rumah sakit menjadi bangsal perawatan darurat. Pemandangan ini, dengan korban-korban yang tergeletak di atas matras seadanya di bawah terpaan debu dan puing, memperlihatkan skala horor yang tak terbayangkan. Laporan langsung dari jurnalis The Associated Press di depan rumah sakit Asaf Harofeh menggambarkan situasi yang kacau namun penuh dengan ketabahan. Area parkir yang dulunya dipenuhi mobil kini menjadi rumah sakit darurat di alam terbuka, tulis mereka. Ada puluhan kasur lipat dan matras yang berjejer, menampung pasien dengan luka bakar parah, patah tulang, dan cedera kepala. Perawat berlarian di antara mereka, berusaha memasang infus, membersihkan luka, dan memberikan oksigen. Pemandangan ini menjadi bukti visual dari situasi darurat medis yang parah yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Israel. Menurut seorang dokter dari Medical Emergency International, MEI, yang diwawancarai oleh CNN, keputusan untuk mendirikan bangsal darurat di luar ruangan adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Rumah sakit tidak memiliki ruang lagi, kata dokter tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan. Koridor, ruang operasi, bahkan ruang administrasi sudah penuh dengan pasien. Kami tidak bisa membiarkan mereka menunggu di ambulans, jadi kami membuat rumah sakit di luar. Kami tidak punya pilihan. Fasilitas perawatan darurat ini didirikan dengan cepat oleh relawan dan staf medis dari berbagai organisasi, termasuk Magen David Adom dan unit penyelamat militer Israel. Tenda-tenda berwarna putih didirikan untuk memberikan sedikit perlindungan dari debu dan serpihan, sementara generator listrik memasok daya untuk peralatan medis dasar seperti monitor detak jantung dan pompa infus. Namun, kondisi jauh dari ideal. Laporan dari The Guardian menyebutkan bahwa pasokan medis seperti perban steril dan obat pereda nyeri sangat terbatas. Kami harus menjatah semuanya, kata seorang perawat yang diwawancarai.
Satu perban harus digunakan untuk 2 atau 3 pasien. Skala kehancuran yang terjadi, yang mengakibatkan lebih dari 5.200 korban, menempatkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sistem medis yang sudah rapuh. Serangan rudal koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon yang menargetkan jalur logistik dan pangkalan militer Lot telah memutus rantai pasokan, membuat pengiriman bantuan medis menjadi sangat sulit. Ambulans yang membawa korban harus menempuh jalan memutar yang berbahaya dan memakan waktu, seringkali terlambat tiba. Seorang warga Lot yang selamat dari serangan, yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post, menceritakan bagaimana ia melihat suaminya yang terluka parah dirawat di sebuah tenda. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa, katanya dengan suara bergetar. Tetapi saya melihat begitu banyak penderitaan di sekeliling saya. Suara tangisan, erangan kesakitan. Rasanya seperti kami berada di neraka. Kondisi perawatan di parkiran rumah sakit dan tenda darurat tidak hanya memicu masalah fisik, tetapi juga psikologis. Pasien dan keluarga yang selamat kini harus menghadapi trauma ganda, kengerian serangan itu sendiri dan kondisi perawatan yang tidak manusiawi. Kami tidak memiliki privasi, tidak ada kenyamanan, ujar seorang pasien. Kami hanya menunggu dan berharap. Penanganan korban dengan cara ini, meskipun tidak ideal, adalah bukti dari dedikasi luar biasa para tenaga medis yang bekerja di bawah tekanan ekstrim. Mereka berjuang untuk menyelamatkan nyawa di tengah kekacauan yang dipicu oleh penolakan Israel atas usulan gencatan senjata, sebuah keputusan politik yang kini membawa konsekuensi paling tragis bagi rakyatnya sendiri. Pemandangan tenda darurat dan parkiran rumah sakit yang dipenuhi korban di Lot akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai simbol dari kegagalan diplomasi dan harga kemanusiaan yang harus dibayar ketika perang meletus. Saat dunia menyaksikan, upaya heroik para dokter dan perawat di tengah kondisi yang mustahil adalah satu-satunya secercah harapan di tengah kegelapan total. LOD, Israel, tragedi yang menimpa kota Lot akibat serangan rudal koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon tidak hanya meninggalkan kehancuran fisik, tetapi juga memicu serangkaian dampak jangka pendek yang melumpuhkan. Di garis depan krisis ini adalah kekurangan ruang perawatan dan kondisi medis yang sangat tidak memadai, yang secara langsung mengancam nyawa lebih dari 5.200 korban. Situasi ini adalah konsekuensi langsung dari serangan yang dipicu oleh penolakan Israel atas usulan gencatan senjata, yang secara brutal menargetkan jalur logistik dan pangkalan militer yang vital. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Israel, tekanan yang diberikan pada sistem medis telah mencapai titik kritis. Kami menghadapi defisit ruang yang sangat parah, kata seorang pejabat kementerian yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post. Setiap rumah sakit di radius 50 km dari Lot telah melebihi kapasitasnya hingga 200%. Pasien yang datang dalam kondisi kritis harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan tempat tidur, dan banyak yang meninggal di ruang tunggu atau di bangsal darurat. Laporan dari Medical Emergency International, MEI, menyoroti bagaimana kondisi yang tidak memadai ini memperburuk angka kematian. Kondisi kebersihan di tenda darurat dan parkiran rumah sakit yang dijadikan bangsal perawatan sangat buruk, kata Dr. Lara Vance dari MEI dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di Al Jazeera. Ada risiko infeksi yang sangat tinggi bagi pasien yang luka-luka. Kurangnya alat-alat steril, air bersih, dan sanitasi yang layak membuat proses penyembuhan menjadi sangat sulit, dan bahkan bisa memicu komplikasi yang fatal. Kondisi ini menambah penderitaan korban yang sudah sangat parah. Situasi darurat medis yang parah yang diumumkan oleh pemerintah Israel adalah respons terhadap kenyataan pahit ini. Para dokter dan perawat, yang bekerja tanpa henti selama lebih dari 36 jam, dipaksa untuk berimprovisasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Seorang perawat di Rumah Sakit Asaf Harofeh yang diwawancarai oleh CNN, menceritakan bagaimana mereka harus menggunakan kain bersih sebagai pengganti perban steril, dan memprioritaskan penggunaan alat bedah hanya untuk kasus yang paling mendesak. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa, tetapi kami merasa seperti dokter di medan perang, bukan di rumah sakit modern, ujarnya dengan suara yang lelah. Selain kekurangan ruang dan kondisi yang tidak higienis, pasokan medis juga menipis dengan cepat. Laporan dari Israel Broadcasting Authority, IBA, menyebutkan bahwa persediaan darah, antibiotik, dan obat bius hampir habis.
Truk-truk bantuan medis sulit mencapai lot karena jembatan dan jalan utama hancur, kata seorang juru bicara Magen David Adom. Kami terpaksa menggunakan rute-rute alternatif yang lebih panjang dan berbahaya, yang memakan waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Kondisi yang tidak memadai ini juga memiliki dampak psikologis yang mendalam pada para korban. Seorang warga yang terluka, yang diwawancarai oleh The Guardian di sebuah tenda darurat, mengatakan, "Saya tidak hanya kesakitan secara fisik, tetapi saya juga merasa tidak berharga. Kami tergeletak di luar seperti barang-barang yang dibuang. Ini adalah penghinaan." Sentimen ini mencerminkan rasa frustrasi dan keputusasaan yang meluas di kalangan penyintas. Meskipun militer dan pemerintah telah memobilisasi segala sumber daya yang tersedia, termasuk mendirikan rumah sakit lapangan sementara, skala bencana ini terlalu besar untuk ditangani sendiri. Analis militer dari Institute for Middle East Studies menyatakan bahwa koalisi yang melancarkan serangan rudal dengan lebih dari 200 rudal dalam 4 jam telah mencapai tujuan strategis mereka. Tidak hanya menimbulkan kehancuran fisik, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang akan melumpuhkan Israel untuk waktu yang lama. Dampak jangka pendek dari serangan ini, kekurangan ruang dan kondisi medis yang tidak memadai, adalah harga yang sangat mahal dari keputusan politik yang salah. Saat dunia menunggu respons Israel, para dokter, perawat, dan relawan terus berjuang melawan waktu dan keterbatasan, berusaha memberikan secercah harapan di tengah kekacauan dan penderitaan yang tak berujung. Kondisi ini menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa dalam perang, yang pertama kali menjadi korban adalah kemanusiaan itu sendiri. Washington, D.C., serangan rudal yang menghancurkan kota Lot dan menimbulkan lebih dari 5.200 korban telah memicu gelombang reaksi dan kecaman dari seluruh dunia. Para pemimpin global, organisasi internasional, dan kelompok kemanusiaan serentak menyerukan penghentian segera eskalasi dan mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Reaksi ini menunjukkan betapa dalamnya dampak tragedi ini, yang dipicu oleh penolakan Israel atas usulan gencatan senjata, telah mengguncang tatanan geopolitik. Menurut laporan eksklusif dari The New York Times, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat dalam hitungan jam setelah berita kehancuran Lot menyebar. Sekretaris Jenderal PBB, dalam pidato pembukaannya, menyatakan bahwa ini adalah aib bagi seluruh komunitas internasional. Kekerasan telah mencapai level yang tidak dapat diterima. PBB menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Pernyataan ini didukung oleh mayoritas anggota Dewan, meskipun beberapa negara dilaporkan ragu-ragu untuk secara langsung mengutuk koalisi Mesir, Irak, dan Lebanon yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dalam sebuah konferensi pers, mengecam keras serangan itu. Menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil adalah pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan, katanya, yang dikutip oleh CNN. Kami mendukung hak Israel untuk membela diri, tetapi kami juga mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat menenggelamkan seluruh kawasan dalam konflik. Meskipun demikian, para kritikus menyoroti bahwa pernyataan AS tidak menyebut secara spesifik koalisi yang melancarkan serangan, menunjukkan keraguan untuk mengasingkan negara-negara Arab utama. Di Eropa, reaksi lebih seragam. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan rudal tersebut. Kami sangat prihatin dengan hilangnya ribuan nyawa, bunyi pernyataan itu, yang disiarkan di BBC News. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan melindungi warga sipil. Jalur dialog harus segera dibuka kembali. Beberapa negara anggota, seperti Prancis dan Jerman, secara terpisah juga mengumumkan pengiriman tim medis dan bantuan kemanusiaan darurat untuk membantu mengatasi situasi darurat medis yang parah yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Israel. Respons dari negara-negara lain di Timur Tengah beragam. Negara-negara Teluk, yang beberapa di antaranya memiliki hubungan yang relatif baik dengan Israel, mengeluarkan pernyataan yang hati-hati, menyerukan deeskalasi tanpa secara langsung mengutuk pihak manapun. Namun, Iran dan Suriah secara terbuka mendukung serangan koalisi, dengan juru bicara pemerintah Iran menyatakan bahwa, serangan ini adalah respons yang adil dan pantas terhadap kejahatan Israel. Reaksi ini, yang dilaporkan oleh Al Jazeera, menunjukkan perpecahan mendalam di kawasan tersebut.
Organisasi-organisasi kemanusiaan juga bereaksi dengan cepat. Medical Emergency International, (MEI), merilis sebuah pernyataan yang sangat mengkhawatirkan tentang kondisi di Lot. Laporan dari tim kami di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas medis sangat kewalahan dan kekurangan ruang perawatan, bunyi pernyataan mereka. Kami mendesak semua pihak untuk mengizinkan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan. Nyawa ribuan orang bergantung pada hal ini. Mereka juga meminta donasi global untuk membantu pengadaan pasokan medis. Kritik pedas diarahkan pada keputusan Israel untuk menolak gencatan senjata yang diusulkan oleh komunitas internasional. Analis dari The Times of Israel menulis bahwa, tragedi di Lot adalah harga dari kegagalan diplomasi. Dunia menawarkan jalan keluar, tetapi Israel menolaknya. Kini, mereka menanggung konsekuensinya, dan dunia pun harus ikut menanggungnya. Sentimen ini mencerminkan pandangan bahwa tragedi ini bisa saja dihindari. Saat tim penyelamat terus bekerja di tengah puing-puing, dengan korban yang terpaksa dirawat di tenda darurat dan parkiran rumah sakit, seruan internasional terus bergema. Namun, dengan kedua belah pihak yang kini berada dalam mode eskalasi penuh, tidak jelas apakah seruan ini akan didengar. Reaksi global ini menunjukkan bahwa dunia sedang menyaksikan dengan napas tertahan, menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil selanjutnya bisa menentukan nasib seluruh kawasan.